kita lihat Mas Ketum kita Kaisang umur 28 tahun, tapi visi kedepannya luar biasa. Dan dia berpolitik ini, dia mengatakan ini jalan ninja kita untuk Selamat malam Indonesia, salam gotong royong. Wah, malam ini saya harus mendatangi sahabat baru apa sahabat lama ya? Lama baru tidak enggak ya. Jadi saya datang ke kantor DPP Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Bersama saya dengan Bro JI. JI apa JI? JI. John Indra. Jadi Bro JI. Jadi kalau di kita biasanya Kang. Tapi karena di PSI nggak boleh lain selain manggilnya Bro ya, Mas Sis ya. Jadi Bro and Sister. Bro and Sister. Boleh. Brother and Sister. Tapi enggak lah, kita harus pakai Bro and Sister lah ya. Jadi harus dengan Bro JI. Bro JI ini adalah calon DPR RI Senayan ya. Jadi masuk Senayan. Jadi bulan Oktober kita akan ketemu di Senayan ya. Ya Bro ya. Ya. 2024 ya. Insyaallah, amin. Ya, amin. Bro JI ini akan bertarung dengan calon-calon DPR RI di wilayah Jabar 4. Jabar 4 gimana tuh Pak? Jabar 4 Kota Sukabumi dengan Kabupaten Sukabumi. Emang Bro JI emang aslinya Sukabumi? Kebetulan istri Sukabumi. Oh, alah nggak cerita-cerita. Oh, istri Sukabumi. Istri Sukabumi. Aslinya mana emang kalau Bro JI? Kalau saya berdarah Bapak Padang, Ibu Bengkulu. Saya lahir di Palembang, besar di Jawa Barat. Besar di Jawa Barat. Yes. Jadi kuliah di Jawa Barat. Oh, berarti udah lama juga ya berkecimpung. Tapi gini, kenapa memilih Jawa Barat kok nggak bertarung di ini Bengkulu? Di Bengkulu. Sumatera. Ya. Kan Bro JI banyak sekali jaringan basis massa di Sumatera. Saya tahu banget itu kalau Sumatera ini kenal lama ini, di Palembang kenal lama ini, di Padang kenal lama ini. Setahu saya Anda suka keliling ke Sumatera atau tiba-tiba ente bertarung di Jawa Barat. Kenapa, Bro? Jadi untuk membuat PSI, mengantar PSI ke Senayan ini, kita butuh suara itu 6 juta, bahkan lebih. Nah, jadi minimal 6 juta. Minimal 6 juta. Harapannya lebih. Lebih. Karena basis pertarungan itu ada di Pulau Jawa, makanya saya memilih Jawa Barat. Nekat kan? Ya sedikit nekat. Kenapa? Untuk Bengkulu kan gampang. Ya kalau secara ini Bengkulu gampang, tapi penduduk Bengkulu itu masih sedikit. 2 juta tidak menghantarkan. Seprovinsi Bengkulu itu memilih PSI belum mengantarkan PSI untuk Senayan. Parlemen threshold. Ya, belum mengantarkan untuk PSI. Akan tetapi 10-15% penduduk Jawa Barat itu sudah mengantarkan PSI ke Senayan. Oh itu? Iya, itu makanya saya memilih Jawa Barat. Khususnya Dapil Jabar 4, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Oke, berarti dari Sukabumi Bro JI harus deliver minimal 500 sampai 1 juta suara dong. Ya, kita upayakan ya. Kita nggak usah 500 sampai 1 juta. Nggak gampang lah itu. Nggak gampang. Ya, jadi kita nggak usah muluk-muluk. Kita mungkin target suara kita ada di 150.000. 150.000. Ya. Tapi gini, 150.000 harusnya kan gampang di mana? Di Bengkulu. Kok berani masuk tadi kan pertanyaannya, kok Anda berani memilih hal yang susah? Emang siapa sih Bro JI kok suka milih-milih yang susah tantangannya? Kenapa nggak cari yang gampang aja tantangannya? Ya, jadi begini. Apa sih pengalaman apa yang membuat Anda emang seberapa sering sih gagal, seberapa sering sih sukses? Jadi kalau bertanya
tentang kegagalan, tentang kesuksesan. Hidup ini kan pilihan. Oh ya, sesuai. Jadi saya mungkin memilih sesuatu tantangan, akan tetapi nikmatnya kan kita yang merasakan, atau sakitnya juga kita yang merasakan. Berarti sakitnya gagal, Bro JI yang kalau nikmatnya sukses, Bro JI yang menikmati. Oke gitu. Kenapa saya memilih Jawa Barat, tidak memilih daerah saya Provinsi Bengkulu? Kalau saya bertarung di Jawa Barat ini pertarungan yang asik, yang luar biasa. Dengan harapan kita menang. Kalau menang itu pencapaian yang luar biasa. Pun kalau kita kalah, kita nggak malu karena lawan-lawan kita orang-orang hebat. Minimal deliver suara lah ya. Nah. Gitu. Oke, anggap aja menang nih, Bro JI. Menang lewat mana nih di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi? Mau lewat mana nih? Mau ngumpulin suara dari mana nih? Kalau misalnya PSI itu Partai Solidaritas Indonesia itu dipimpin oleh Mas Ketum yang umurnya 28 tahun, berarti kan kita sedang mencari pemilih PSI yang muda-muda gitu. Targetnya pemuda, sedangkan Bro JI kan boomer, lahir sebelum tahun 70 ya. Saya kelahiran 73. Oh 73? Ya. Oh Gen X dong. Gen X banyak bapernya setahu saya. Emang? Tidak juga. Oh nggak juga ya. Juga. Kemarin waktu Jokowi pemilihan itu banyak teman-teman baper kan, gara-gara Jokowi menang kan waktu teman-teman sekolah lah. Ya kalau dibilang kan baper, itu Gen X kan gitu, baper. Itu kan tidak semua Gen X itu baper. Oh, ada juga yang berpikir yang maju. Oh, kata kuncinya berpikiran maju. Berpikiran maju, betul. Justru kalau kita baper itu merugikan diri kita sendiri. Oke, kembali lagi selain anak muda ya, Gen Y milenial sama Gen Z. Anda kan ya Gen X nih. Ya. Harus ya ini kan udah termasuk yang istilahnya bukan anak muda lagi lah. Loh, Anda mau ngerekrut anak-anak muda tuh caranya gimana? Sedangkan Sukabumi Kabupaten sama Kota itu kan ini wilayah santri gitu. Di sisi lain itu ada anak muda, di sisi lain ini yang agamis. Anda seorang yang dari tanah Sumatera mau mencari yang agamis dan mencari anak muda, caranya gimana? Ya, kita ada beberapa di sini melalui mesin partai. Mesin partai kita di situ ada DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah, kemudian ada DPC, Dewan Pimpinan Cabang, sampai ke ranting kita juga ada. Itu melalui mesin partai. Kemudian relawan-relawan Jokowi ikut membantu, seperti ada Projo, ada Pos Raya, ada Alap-Alap dan lain sebagainya. Yang ikut berjuang bersama kita membesarkan PSI dan merebut suara menembus Senayan. PSI itu emang ini ya, satu jalan dengan Projo ya? Ya, kalau pada prinsipnya PSI ini tegak lurus bersama Jokowi. Oke. Nah, otomatis secara ini kan relawan Jokowi yang terdahulu yang memenangkan Jokowi ikut bergabung dengan kita untuk membesut PSI ini. Ikut menyatakan sikap. Projo full backup ke PSI. Ya. Oke, jadi gini. PSI itu sudah mendeklarasikan mendukung Prabowo Gibran. Nah, Projo terbelah dua nih, Projo yang pro Ganjar sama yang pro Pak Prabowo nih. Ini kita bicara Projo sama yang relawan Jokowi yang kita pilih yang PSI itu merangkul yang pro Ganjar apa yang gimana nih? Jadi pada prinsipnya yang mendukung kita itu kita berpatokan ke ketua umumnya, yaitu Pak Budi Ari. Yang pasti ke Pak Prabowo ya. Ya. Karena dia ketua umumnya, otomatis dia mendukung Pak Prabowo dan dia adalah salah satu tim relawan Projo Jokowi yang terdepan dahulu. Nah, kita juga dibantu, kebetulan caleg-caleg di bawah itu ada juga dari relawan. Ya, ini kita bicara caleg-caleg yang di bawah PSI juga ya. PSI yang dari relawan. Projo, Pos Raya dan lain sebagainya. Oke. Artinya gini, PSI itu banyak menerima relawan-relawan untuk masuk sebagai anggota partai politik PSI ya? Ya, di samping menjadi ketua umum ini banyak berdatangan anak muda yang masuk ke PSI.
kemudian tuh yang bergabung ke PSI, dan juga relawan-relawan Jokowi yang ada bergabung ini menjadi caleg juga di tingkat kabupaten dan kabupaten, kota, bahkan RI juga ada dari relawan. Jadi PSI membuka tangan dan selebar-lebar untuk bergabung ke PSI. Karena udah punya pengalaman berpolitik sebagai relawan, dia punya basis massa. Betul. Oh gitu. Wah, hebat juga ya PSI ya. Ya inilah kenyataannya PSI. PSI hari ini dengan hari kemarin juga berbeda. PSI membuka diri kepada semuanya. Bagi anak muda, bagi yang berjiwa muda untuk bergabung ke PSI. Oke, artinya fokus kepada PSI itu fokus untuk menjadi menjadi fasilitas anak muda untuk berpolitik. Ya. Jadi wadahnya PSI ini memberikan kepada anak muda. Nah, ini kan kita bicara Mas Ketum nih yang umur 28 tahun. Ya. Kalau kita bicara kemarin narasumber kita kan ada ahli hacker lah ya bicara. Milenial sama Gen Z itu sebenarnya nggak mikirin masa lalu, mikirinnya masa depan sama masa kini sama masa depan. Dia nggak penting masa lalu. Tadi saya juga ngobrol sama tukang parkir di pinggir jalan. Tukang parkir anaknya 4, 2 meninggal. Dia bilang dia bilang ini saya memang biasa dekat kantor DPP gitu kan. Tapi saya ngelihat di PSI itu ya waktunya untuk kesempatan anak muda berpolitik gitu kan. Jadi kenapa mesti pusing gitu loh. Kan kalau yang tua-tua juga istilahnya termasuk Bang Bro JI kan tua-tua. Tapi diberi kesempatan. Nah, ini anak muda kok diberi peluang tidak mau mikirin masa lalu, dia hanya mau mikirin masa kini sama masa depan. Lah, nyambungnya sama Bro JI, emang Bro JI tidak mau mikirin masa lalu. Itu gimana? Jadi begini, di PSI ini ya, partai anak muda akan tetapi partai yang berjiwa muda juga. Jadi di PSI ini menerima anak muda yang umur 17 tahun, tapi kalau untuk pencalekan minimal umur 21 tahun. Kalau batas usia itu bebas. Nah, jadi di PSI ini disebutnya partai anak muda dan partai yang berjiwa muda. Bro JI berjiwa muda. Ya, kita berjiwa muda. Bukan anak muda lagi. Ya, kalau dibilang anak muda udah lewat, tua juga belum. Jadi saya masih generasi X. Oh iya, emang sama. Ya. Saya juga Gen X. Yang tadi kita bukan orang yang baperan. Ya. Sempat baper nggak sih? Ya, kalau dibilang baper, semua orang tuh pasti akan baper. Tapi ya kita harus berpikir juga rasional. Ya. Kenapa harus baper? Justru kalau kita baper terus malah membuat diri kita hancur. Berpositif thinking lah. Nah gini, yang menjadi pertanyaan menarik nih. Ini kan Gen X baperan. Sekarang Mas Ketum umur cuma 28 tahun. Ya. Itu kepala 5 gitu kan. Kepala 5 lah. Iya. Ketumnya muda. Tuh kalau ketumnya ngomong apa, ente gimana cara biar nggak baper gitu? Gimana cara melihat Mas Ketum yang sangat muda ini? Jadi kita melihat itu bukan masalah tua muda atau usia ya, tapi niat, ketulusan hatinya. Kita lihat Mas Ketum kita Kaisang umur 28 tahun, tapi visi kedepannya luar biasa. Dan dia berpolitik ini, dia mengatakan ini jalan ninja kita untuk berpolitik. Jalan ninja bukan berarti jalan menghilang, tidak, tapi jalan pencapaian cepat untuk mencari sesuatu yang kita inginkan. Jalan ninja untuk politik adalah jalan ninja kita. PSI. Jalan ninja kita itu ya siapa yang ada di PSI gitu, semuanya. Jalan anak anak muda lah ya. Ya, anak muda. Anggap aja bukannya nggak mau sopan. Anak muda umur 20 tahun punya konsep politik itu adalah jalan ninja. Ya. Yang baru saya dengar. Ya. Pernah dengar nggak politik adalah jalan ninja? Itu maksudnya apa tuh? Kita mesti ditanya sama Mas Ketum tuh. Ya, mungkin ya kalau sedikit. Ya tadi kalau image saya sih emang tadi jalan menghilang gitu loh. Ya. Kalau boleh saya terjemahkan, maksud Ketum jalan ninja, jalan cepat untuk mencapai satu tujuan. Berarti milenial banget dong. Yes. Semua serba instan. Ya. Bukan instan yang dalam arti kata yang jelek. Ya. Tapi penempahannya itu di politik. Tapi kalau kita mengambil jalan bekerja atau butuh proses yang panjang, sementara di politik ini kan kita bisa mencapai satu loncatan
untuk mencapai sesuatu yang lebih cepat. Dan itu mau dibuktikan oleh Mas Ketum. Yes, karena bisa cepat. Bisa cepat. Kenapa? Beliau juga mengatakan politik yang riang gembira, santun dan santuy. Nah, sama seperti santun dan santuy, tapi ada jalan ninjanya. Ya. Nah, itu banyak perlu didalami lagi tuh ya. Itu ya. Strateginya tuh. Kalau strategi yang tepat mungkin beliau yang lebih memahami maksudnya apa. Ya. Tapi kita selaku generasi juga melihat ketulusan. Mungkin dari 1000 kelahiran ya, belum tentu seperti Mas Kaisang, Mas Ketum ini pola berpikirnya. Makanya ini satu pencapaian yang luar biasa. Apalagi kami sangat bangga dengan dia ada di PS ini. Yang membuat PS ini bisa ya efek dari Kaisang ini luar biasa. Ya. Jadi anak muda itu merasa terpanggil jiwanya untuk bergabung ke PSI. Tinggal dari bro-bro and sis di PSI bisa bisa membuktikan bahwa efek Kaisang itu punya efek daya tarik yang luar biasa. Daya tarik bisa berefek 2029, 2034 gitu. Karena apa? Walaupun nanti tua juga sih Mas Kaisang ya. Ya, kalau saya bilang ini masa potensial kita bukan melihat umurnya, tapi niat ketulusan dia untuk berbuat untuk masyarakat itu yang luar biasa. Yang saya tangkap. Ada beberapa narasumber yang pernah kita podcast, memang di dunia IT ada namanya disruption itu ya, bahwa milenial itu maunya instan karena efek disruption gitu kan. Nah sekarang ada Mas Kaisang sebenarnya ya sebagai pemicu efek disruption di dunia politik. Maksud saya gini, 2024 ternyata PSI lolos threshold. Berapa sih? 6 juta ya, 7 juta lah ya. 7 juta lolos. Dipimpin oleh Mas Ketum 28 tahun. Yes. Prestasi yang istilahnya Perindo yang udah berapa kali, terus PBB, Bang Yusril, terus Hanura ya, Pak Oso. Menurut saya kan ya bingung tuh saya, maksudnya ente bingung nggak kalau tiba-tiba dipimpin oleh Mas Ketum 28 tahun lolos? Kira-kira apa yang di kepala Anda kalau misalnya nanti pada bulan Oktober terbukti 14 Februari 14. Baru itu ya. 14 Februari seminggu lah ya. 21 Februari kan udah muncul tuh. Bisa lihat hasil itunya. Ternyata lolos threshold. Kepala Bro JI yang bikin merinding tuh apa? Sangat mantap dan luar biasa. Dari 1000 kelahiran belum tentu bisa seperti itu dia. Itu pencapaian sangat luar biasa. Makanya saya angkat topi dan salut kepada Mas Ketum, dan saya yakin itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Cuma bermain menggandeng anak-anak muda. Ya. Akan tetapi bukan berarti meninggalkan yang tua. Tetap yang tua kita ini, yang berjiwa muda itu tetap kita ajak. Contohnya ente aja lah, akhirnya istilahnya minimal mengakui berjiwa muda walaupun sudah kepala 5, kan? Ya Anda tinggal mencerminkan seorang Gen X yang istilahnya mau dipimpin oleh milenial umur 28 tahun gitu aja. Kenapa bisa gitu loh? Ya kenapa tidak bisa? Bukan berarti tua itu bisa memimpin, bukan berarti muda itu tidak bisa memimpin. Iya. Nah, di awal tadi kita mengatakan, kita lihat Kaisang ini, Bro Ketum Kaisang ini, kita lihat niat, ketulusan hati dia untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat melalui jalan politik ini ya. Inilah disebut politik ini jalan ninja kita. Itulah kata-kata makna itu. Oke. Nah, kayaknya akan panjang tuh kalau kita bicara jalan ninja, santuy dan santuy. Ya. Tapi ginilah, Bro JI itu kan akan bertarung. Mulai kapan bertarung di Sukabumi, Kabupaten dan Kota? Terhitung tanggal 28 bulan 11 ini kita udah kampanye terbuka sampai tanggal 7 Februari 2024. Habis itu masa tenang pencoblosan. Oke, kita tunggu tanggal 14, minimal kita udah seminggu lah ya kalau kita udah tahu threshold. Semoga PSI bisa sampai ke Senayan. Ya, artinya gini, baru ada Gen X yang mau dipimpin oleh milenial. Yes. Kok bisa gitu? Dan ternyata sukses. Gitu. Berkat
dorongan mental bersama ya. Oke, nanti sampai ketemu lagi dengan Bro JI di channel podcast Rembuk Beres. Selamat malam dan salam gotong royong.